Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya bakal ngasih tutorial untuk kita jualan menggunakan misalnya traffic organik dengan membuat pasukan Instagram ya. Nah, pasukan Instagram. Jadi ini kita tes, mana tahu bisa bermanfaat juga bagi rekan-rekan. Jadi yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah akun Instagram. Nah, akun Instagram ini settingannya adalah satu produk itu satu akun akan menjual satu produk saja gitu. Jadi ini misalnya akun baru atau akun fresh, kita setting dulu. Kemudian syaratnya adalah Instagram itu dia connect atau connect ke page atau dijadikan Instagram bisnis ya. Jadikan Instagram bisnis agar nanti bisa kita otomatisasi. Nah, otomatisasi untuk contohnya ini saya bakal ini khusus untuk misalnya jual buku kayak dari marketplace. Nah, nama IG-nya ini belum saya rubah, nanti mungkin bakal saya rubah. Lengkapi bio-nya, kemudian untuk link, link itu ke link single produk saja. Jadi jangan ke link homepage ya, homepage toko. Jadi ini untuk ke single produk saja. Nah, nggak apa-apa nanti untuk di sini itu dipakai bit.ly agar kita bisa juga pantau trafficnya itu traffic dari mana gitu ya. Dari akun kita yang A kah, yang B kah gitu. Ini kalau satu akun satu produk. Nah, bagaimana menjadikan Instagram ini Instagram bisnis? Itu dari handphone aja ya. Dari handphone nanti ada settingannya. Mungkin di video lain bakal saya rekam via smartphone ya. Nah, ini sudah jadi dia connect ke page Facebook. Connect ke page Facebook. Lalu apa yang kita siapin? Yang kita siapin adalah konten. Nah, rekan-rekan misalnya bisa ke lokasi-lokasi yang menyediakan marketing kit ataupun jualan sendiri harusnya ada marketing kitnya ya. Nah, foto sama gambar. Oke. Kalau di PBK Telkom itu marketing kitnya udah ada yang bisa dipakai. Nah, kok foto sama gambar? Gambar sama ads copy lah. Nah, di sini ada, ini udah saya download ya, udah saya siapin. Nanti di sini saya cuma butuh itu semacam ads copy-nya saja. Add text. Nah, di sini kita bakal menjadwalkan nanti secara otomatis dan saya bakal ngasih tahu beberapa manfaatnya ya. Nah, ini untuk penjadwalannya kita menggunakan aplikasi penjadwalan. Ini gratis untuk member PBKTL. Ini bisa 10 akun ya. Nah, ini bisa dijadwalkan otomatis tanpa harus diinstal. Sekali setting nanti ini juga browsernya bisa ditutup, dia bakal jalan secara otomatis. Kemudian adalah kita persiapkan namanya konten kalender. Nah, konten kalender ini misalnya kita mau setnya berapa post gitu. Dari tanggal berapa. Saat ini saya ngevideoin misalnya dari tanggal 14, saya bakal schedule misalnya dari tanggal 15. Gitu ya. Nah, nanti jadwal-jadwal ke bawahnya ini bakal otomatis sesuai lah, bertambah satu hari. Jadi satu hari kita satu konten. Yang paling ribet ketika setting ini adalah setup hashtag. Karena kita udah untuk konten kita udah ada, untuk caption kita juga udah bisa lah ngambil-ngambil dari marketing kit. Untuk hashtag. Nah, di sini hashtag saya bakal ngasih tahu eh teknik yang saya ketahui ya. Teknik yang saya ketahui untuk akun fresh kayak gini ngejualin satu produk kita set otomatis bagaimana? Nah, di sini saya sudah menyiapkan.
kita bakal pakai itu postnya adalah maksimal 10 hashtag. Nah, jadi satu posting atau satu gambar caption itu kita hanya menggunakan 10 hashtag. Kenapa? Karena lebih banyak hashtag itu nanti takutnya dibaca spam hashtag. Nah, yang kedua, kita siapkan jenis-jenis hashtag. Pertama adalah hashtag brand. Apabila rekan-rekan memiliki brand atau hashtag produk. Nah, hashtag brand dan hashtag produk ini cukup satu atau dua aja. Kalau misalnya brand dan produknya itu sama, ya bisa di sini dua misalnya ya. Atau regrow media gitu. Kalau ternyata dia ada brand dan ada produk, nah hashtag ini bakal kita pakai di setiap post. Nah, yang kedua kita ada namanya hashtag incaran. Jadi rekan-rekan cari hashtag yang relevan, yang kira-kira trafficnya lumayan. Cara risetnya itu adalah kok hashtag sih? Misalnya Shopee. Jangan yang terlalu barbar ya. Nah, mainnya misalnya di angka 100 sampai 200 ribu lah. 100 sampai 200 ribu. Nah, misalnya ini. Habis itu apa lagi? Marketplace Indonesia. Marketplace. Yang relevan ya sama produknya. Nah, misalnya ini. Kemudian kemarin di sini ada saya hashtag incaran namanya. Lazada Indonesia jualan online bisnis online. Nah, ini aja ya. Nah, ini range-nya adalah 100 sampai 200 ribu jumlah pos. Shopee Indonesia. Incaran itu maksudnya kita perkirakan, karena hashtag ini berbeda ya. Di sosial media hashtag itu untuk kategori pencarian. Dan dia bukan search engine. Jadi kadang kita bisa main inilah, main riset yang rata-rata dipakai orang. Nah, jumlah pos ini adalah jumlah pos, bukan jumlah pencarian. Nah, jadi kita anggap orang pos yang banyak, kemungkinan banyak nih traffic di sini gitu. Orang yang istilahnya nanti bakal relevan atau satu niche lah market-marketnya yang ngebukain Shopee Indonesia ini, mana tahu kita bisa tampil di explore-nya mereka gitu. Nah, ini berapa jumlah hashtag incaran, itu nanti di konten kalender, berapa posting yang bakal kawan-kawan siapin untuk dijadwalkan. Nah, kalau di sini misalnya 27 berarti siapkan 27 hashtag incaran. Itu ya. Ini saya anggap ini aja. Kemudian ada namanya hashtag low. Apa itu hashtag low? Hashtag low itu dia hashtag yang tingkat kompetisinya untuk akun kita itu oke lah. Misalnya buku marketing, kita riset. Nah, biasanya dia ada di range ini ya, di range 1000 ke bawah atau 2000 ke bawah. Tapi jangan juga ngambil yang 97 pos ini gitu. Kalau bisa yang udah di atas 500 lah. Kenapa? Kalau yang 20.000 ini kategorinya nggak low. Kenapa tidak low? Kita bisa cek. Rekan-rekan cek di sini. Karena kita nanti bakal berkompetisi untuk ngejar ini ya. Top post ya, atau tampil di ikonnya hashtag. Nah, rekan-rekan cek most recent. Most recent ini artinya adalah postingan-postingan terbaru, cek jaraknya 22 jam, 2 hari lalu, 2 hari lalu, 2 hari lalu. Nah, ini bisa kita kategorikan 4 hari lalu ya. Hashtag low. Nah,
Kenapa? Kalau kita posting, kita bakal nampil di most recent. Tapi kalau misalnya ini jarak postingnya itu tiap jam ada aja yang ngeposting pakai hashtag itu, kita langsung tenggelam ke bawah. Nah, kita langsung tenggelam ke bawah, itu belum belum sempat ngejar engagement, kita udah ini duluan, udah tenggelam duluan, susah orang ngejar gitu. Nah, kita tandain. Nah, kalau ini ya dicarilah sebanyak-banyaknya. Jadi kita bakal pakai hashtag brand. Ini kita anggap wajib ya, wajib ada. Kemudian hashtag incaran ini hanya kita pakai satu aja. Nah, kita sudah punya 3 hashtag. Satu di satu posting ya. Kemudian misalnya kita ambil dari hashtag low, selebihnya. Kalau kita butuhnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 10. Udah jadi 10 hashtag. Nah, seperti itu ya. Jadi hashtag low ini dibanyakin risetnya, cari-cari aja tapi yang relevan. Karena nanti takutnya explore-nya lari-lari. Dan juga nanti setiap posting ini posting pertama. Posting 2. Nah, posting 2. Itu hashtagnya berbeda ya kalau bisa yang untuk bagian ini. Untuk bagian 3 ini. Berarti di posting kedua itu kita pakai hashtag low yang kedua. Hashtag incaran yang kedua. Nah, kemudian ini kalau misalnya udah banyak akar-akar riset, ambil aja lagi 7. Anggap posisiinnya di sini. Agar apa? Agar random urutan hashtag. Jadi hashtag itu nanti agak di random aja urutan-urutannya biar kelihatan natural ya. Biar kelihatan natural. Nah, ini contohnya. Walaupun ini contoh yang salah karena saya belum sempat ngeriset hashtag untuk low ini terlalu banyak. Nah, makanya kita pakai satu hashtag brand, produk ini wajib. Yang incaran itu beda tiap post, diambil cuma satu-satu aja. Hashtag low, nah inilah hashtag-hashtag yang bakal kita random untuk ngebantu kita kalau misalnya hashtag-hashtag low itu kan minim inilah intensitas postingnya rendah. Hashtag contoh hashtag yang intensitasnya itu misalnya jualan online tuh. Jualan online. Jadi jualan online ini intensitasnya tinggi. Nah, kalau dijadiin incaran itu juga engagement rate kita, follower kita itu belum kuat untuk bersaing di sini. Kita cek most recent-nya ya. Kita cek most recent-nya. 30 detik lalu, 29 detik lalu. 1 menit lalu berarti beda 30 detik. 1 menit lalu, nah beda beberapa detik aja nih. Nah, kalau yang kayak gini, ini dijadiin hashtag incaran juga susah gitu. Untuk akun kita yang fresh. Nah, berapa post itu dalam waktu 10 menit. Setelah kita posting di sini, kita langsung drop ke bawah gitu. Langsung hilang dari peredaran hashtagnya. Nah, jadi hati-hati dalam memilih hashtag low, hashtag incaran, itu kalau untuk akun baru 100.000 sampai 200.000 post ya dalam hashtag tersebut. Nah, untuk nanti boleh dinaikin seiring bertambahnya misalnya follower atau akunnya lah, engagement akun. Kalau ini kita bikin nggak 1.000, 500 sampai 10.000 deh. Cuman tetap dicek untuk hashtag low ini intensitas orang posting gitu. Kalau jaraknya itu 1 hari 1 atau 2 hari jaraknya per 2 hari yang posting itu kita masih bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau jaraknya itu waktu singkat itu agak susah. Nah, ini ya.
Kemudian kita bisa hashtag 1 misalnya. Masukin di konten kalender. Ini yang habis-habis riset ya. Ini hashtag 2. Apaan sih ini? Oh, ini ada enter, ada entra. Jangan ada enternya. Marketplace. Oh, ini nggak ada enter. Ya. Oh. Masukin deh. Memang kerja berat di IG ini adalah riset. Riset hashtag. Nah, sampai misalnya ada berapa konten. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa, misalnya saya anggap ini saya sudah menyediakan 10 konten. Jadi kalau 10 konten, rekan-rekan bisa delete yang di bawahnya, angkanya ya, yang di delete. Kalau tanggal ini biar aja. Ini nanti ada tulisan di sini repeat. Repeat ini bakal berubah angkanya sesuai dengan +1 lah ya, +1. Ini projectnya untuk project Recruit. KDMP ya. Nah, misalnya mental saya itu dalam riset hanya sanggup 10 konten. Ya udah nggak masalah. Karena dia tergantung mentalnya masing-masing orang. Nah, kita kembali ke scheduling. Scheduling. Pertama kita ke akun manager. Ini toolsnya. Kita connect dulu. Ini saya ubah modenya dari display ya. Oke. Tinggal rekan-rekan add Instagram profile. Syaratnya tadi Instagramnya harus connect ke ini ya, connect ke page ya, udah jadi Instagram bisnis. Nah, ini kita pakai namanya official API. Jadi ini bukan botting unofficial ya, makanya dia lebih aman dan lebih enak gitu. Legit and legal. Nah, kemudian di connect. Nanti kalau belum dia suruh milih kayak gini. Pilih misalnya IG mana nanti yang mau ditambahin, yang diizinkan. Kemudian next. Next. Oke. Udah itu, udah dipilih. Oh, belum kepencet. Ini untuk page. Page mana yang diizinkan untuk posting. Tinggal dicentang-centang aja yang mana yang mau. Oke. Kemudian done. Oke. Nah, nanti ada pilihan. Yang udah kita centang-centang ya Instagram mana yang boleh untuk dikonekkan. Kemudian kita pilih Instagram yang mau kita masukin. Oke, 1 Instagram sudah masuk. Kita langsung ke kontennya. Rekan-rekan bisa ke publish atau ke Instagram post. Biar lebih gampang publish all aja nanti karena nanti kalau ada akun Facebook page-nya dikonekkan juga itu bisa sekalian. Nah, ini untuk Instagram profile dicentang. Dipilih, kita bakal ngeposting di sini. Untuk caption kita ambil aja. Nah, di sini. Contoh-contoh aja ya, nanti rekan-rekan bisa susun sendiri. Caption, kayak dari Microsoft enggak ini. Oke, titik. Cek link bio untuk detail. Karena link kita ada di bio ya. Baru di sini dipasang yang namanya hashtag. Pasang hashtagnya.
previewnya di sini deh. Ini ya. Kemudian kita masukin foto. Download. Oke. Materinya bisa disesuaikan lah antara foto dan ininya. Udah. Nah, di sini kita pilih opsi schedule. Schedule, temposnya itu kita bikin tanggal 15 bulan 9 ya. Sesuaikan dengan ini. Kita mau startnya di mana? Tanggal 15 bulan 9. Tanggal 15 bulan 9. Jam 12 siang aja. PM. Oke, done. Nah, itu ya. Interval post ini apabila rekan-rekan itu satu hari ngepostnya banyak. Tapi saya sarankan untuk akun baru sehari satu itu udah sangat intens. Biasanya orang 2 hari 1 kali atau 2 hari 3 kali gitu. Ya jaraknya tiap 2 hari kalau akun baru. Kita nggak apa-apa karena kita pakai official API. Kita gas aja. Nah, di sini ada namanya refresh frequency atau day. Nah, di sini rekan-rekan itu bisa isi dengan angka repeat di sini. Tadi kita hanya 11. Kita isi 11, saya bakal jelasin. Artinya apa? Artinya adalah di tanggal 15 dia akan di posting jam 12 siang. Nah, jam 12 siang kemudian nanti dia bakal diposting ulang itu 11 hari kemudian. Jadi gini, jadwal rekan-rekan yang konten rekan-rekan punya itu hanya 10. Nah, di post hari pertama, ini di post ya, kemudian dijadwalkanlah ini sampai 10 gitu ya. Di hari ke-11, ini adalah post pertama, post 1 yang bakal di-repost-nya secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa auto terus-menerus. Nah, selama apa? Selama kita menentukan repost until. Nah, kita bakal pakai sistem atau pola gini, karena kan ini kita biarin ya, kita nggak mau repot lah ngurus-ngurus untuk mikirin konten lainnya. Misalnya, saya mau melakukan pola ini selama 2 bulan gitu ya, sampai 30 November aja. Jadi dia bakal terus nge-repost, ngulang, post 1 sampai 10, diulang lagi, post 1 sampai 10, sampai di November. Jadi di sini nanti rekan-rekan di kalendernya sampai Nov 2000 berapa gitu ya, 21. Nah, jadi kalau ada note kayak gini, November cek-cek akunnya, karena ada akunnya nggak auto posting. Nah, dan ada yang saya lupa bahwa postingan ini biar unik, jadi nanti bakal banyak orang yang pakai misalnya materi ini ya. Biar unik, kita bisa ke menu, namanya watermark. Ding. Harusnya ini disetting tadi habis nge-add akun. Watermark ini gunanya apa? Watermark ini gunanya untuk menambahkan logo kita sebagai watermark. Sehingga data Facebook itu menganggap ini adalah gambar baru. Metadatanya itu metadata khusus kita gitu. Di-upload dulu logonya. Upload dulu. Saya lupa lagi di mana. Misalnya ini saya pakai logo Regrow yang warna putih. Sesuaikan ukuran, segini aja deh. Posisinya bebas mau di mana. Nah, saya main di bawah aja ya. Oke, save. Artinya setiap postingan yang dijadwalkan, ini udah di save ya. Setiap postingan yang dijadwalkan seperti ini, nah dia bakal ngasih watermark di sini pakai logo kita. Jadi metadata atau teknisnya lah, teknis gambarnya itu dibaca oleh
Facebook ataupun IG itu sebagai gambar yang berbeda dari orang lain. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Schedule. Udah itu aja ya. Nah, nanti dia bakal ada di schedule. Jadwal schedule ini bakal kelihatan. Nah, ini tanggal 15 dia bakal nanti ngantri di sini gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kita buat schedule kedua. Schedule kedua. Ini saya sekalian contohin aja. Saya ambil schedule kedua. Jedeng, pilih. Cek link di bio untuk detailnya gitu ya. Upload. Ini saya ganti mode dulu deh. Oke, kita pilih. Ini, update materi lifetime. Oke. Kita ambil hashtag. Hashtag 2. Masukin hashtag. Itu ya. Kemudian advance option. Oh, salah. Advance ini untuk buat schedule. Schedule postingan kedua itu tanggal 16. Tanggal 16 jam sama, kita samainnya jam 12 siang. Orang rata-rata agak lumayan aktif di situ. Kita belum punya analitik kita sendiri ya. Tanggal 16. Kemudian frekuensi day-nya kita buat lagi sama 11. Repostnya until tadi Oktober, November. 30 November ya. Oke, sudah. Schedule. Nah, postingan kedua itu sudah di ini ya, udah dijadwalkan. Nanti rekan-rekan ya bisa ganti lagi sampai misalnya ini pada contoh ini itu 10 ya. 10 post. Nah, 10 post dengan rate repeatnya itu 11. Dia sebetulnya berapa jumlah konten ditambahin 1, itulah repeatnya ya. Yang paling penting rekan-rekan siapin. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dengan teknik ini, pertama rekan-rekan akun Facebooknya itu jadi lebih terawat karena rutin posting ya. Nah, akun ini juga terkoneksi dengan yang namanya Facebook Page karena dia adalah akun bisnis. Nah, ketika akunnya terawat, skornya naik, rekan-rekan punya satu potensi lagi. Satu potensi lagi yaitu nanti di akun Facebooknya rekan-rekan, Facebook pribadi ataupun ini nanti dikonekkannya ke page yang di akun Facebook cloningan ya. Cloningan bisa. Itu nanti bakal dapat jatah business manager gitu. Business manager. Jadi kalau suatu saat periklanan itu juga jadi terawat. Nah, jadi kita sekali dayung 2-3 pulau terlampau lah. Di sini posting terus, ngincar hashtagnya, berharap nanti trafficnya kita bisa cek di bit.ly. Ada nggak yang dari Instagram gitu ya? Nah, ini lumayan ya. Adalah dari Facebook, dari Instagram. Karena yang untuk link ini hanya saya kirim dari sini aja. Nah, KDMPRJ. Jadi kita bisa pantau juga trafficnya. Makin lama makin naik enggak, hashtagnya ini enggak gitu. Sampai November. Jadi udah dibiarin aja. Dan ini berarti satu akun.
satu akun lagi kita bisa untuk bonus ini, khusus untuk member PPKTL ya, ini kita bisa 10 akun. Nah, ini bisa 10 akun. Berarti 10 produk berbeda, bisa diternak akun IG-nya dengan auto posting di schedule, ngincar hashtag, traffic juga masuk, untuk promosi itu otomatis dan berarti ini organik. Dan juga nanti, akun ininya, akun page-nya, akun bisnisnya itu terjaga dan punya kesempatan dapat 10 BM juga berarti gitu. Nah, 10 BM saya belum belum tes, untuk 10-10-10-nya ya, tapi saya tesnya itu kemarin di 3 akun dan tiga-tiganya itu bisa BM. Lumayan kalau suatu saat saya ngiklan. Nah, nanti kalau udah jadi 10, traffic-nya sudah bagus, ya bisa dijual akunnya karena udah dari sales juga tinggal dihapusin dari sini, ditambahin lagi akun baru yang mau dirawat. Nah, itu teknik perawatan untuk, traffic dan jualan organik untuk, Instagram pakai cara dengan schedule post, penguatannya adalah di hashtag. Nah, jadi nanti rekan-rekan ya bisa pakai ilmu mastah-mastah, yang di sana karena ini hanya ilmu yang sepengetahuan saya dan juga sepertinya sudah hampir kadaluarsa ilmunya. Setidaknya ini jadi memudahkan rekan-rekan lah dalam berpromosi dan juga nggak perlu khawatir tentang ngerawat akun Instagram ya. Karena postingannya udah bisa di, schedule dengan baik karena ini untuk schedule post kita itu menggunakan official API yang daftarnya pakai perusahaan Regrow ya. Nah, jadi dia valid dari, setelah saya tes itu dia valid dari, shadow ban. Shadow ban itu apa? Shadow ban itu adalah misalnya kita ngepost, kita pakai hashtag. Nah, dulu ketika belum ada schedule post yang official, misalnya ini setelah kita post, itu postingan kita nggak tampil di hashtag ataupun di timeline orang gitu. Kalau ini karena postingannya udah lama ya, nggak nampil udah terbenam ke bawah dia. Nah, itu salah satu tandanya shadow ban. Kalau misalnya postingan kita nggak, kalau dalam SEO itu namanya terindeks, gimana dia bisa meranking kalau terindeks saja tidak gitu. Nah, itulah, shadow ban. Tapi dengan official ternyata dia ke indeks atau dia nampil di, hashtag. Jadi kita bisa schedule dengan aman dan nyaman, hanya dengan bermain hashtag. Apalagi nanti kalau ditambahin dengan ilmu-ilmu rekan-rekan yang lainnya untuk bermain organik di IG ya, itu pasti oke. Dan fitur ini nanti bakal saya tambahkan juga dengan, automation yang sedang dalam penstabilan dan riset saat ini. Oke, eee, otomatis kalau rekan-rekan yang gabung di PPKTL itu udah ini nggak berbayar, karena ini bonus ya. Dan juga mana tahu ilmunya juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang, eee eee, tidak PPKTL ya. Nah, caranya ya main di hashtag, kalau mau mudah ya tinggal di-schedule tools ini. Oke, demikian tutorial dari saya, Fadly Zilikram dari Regrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.